愿得智慧证明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体净师弟子诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩三等开始，感恩semua师兄师姐 telah meluangkan waktu untuk mengikuti Simfasiang ini, dan juga感恩 kepada para tim Simfasiang yang di belakang layar juga yang telah bekerja keras sehingga dapat terselenggaranya ini Simfasiang ini. Dan sekarang kita sebelum masuk ke intisari, kita berdiri dan beranjali dan kita berdoa bersama. Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat damai dan harmonis, dunia terbebas dari bencana. Kang Eun bisa duduk, Siom. Jadi hari ini saya Wifiliang membacakan intisari
yaitu sanubari teduh. Yang ke-12, kelengahan mempertebal kegelapan batin. Dengan nomor 1, catatan tangan. Lengah di masa muda dan bersikap sombong, tamak akan kekayaan, kesenangan, dan kecantikan. Next. Nomor 1, banyak orang yang tak mengenal rasa puas dan tak memahami makna rasa syukur. Jika manusia tidak mengenal rasa puas dan tak mengerti makna rasa syukur, sebaik apapun lingkungan yang dimilikinya, tetap tidak akan bermanfaat. Ini dikarenakan pikiran kita dipenuhi ketamakan akan kesenangan duniawi maupun nafsu keinginan lainnya. Dalam kehidupan, hal-hal yang paling merugikan batin dan reputasi seseorang adalah ketamakan. Karena ketamakan inilah arah kehidupan manusia menjadi menyimpang. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus memiliki rasa puas diri dan rasa syukur berada di lingkungan yang baik dan indah ini. Seperti kita yang berada di dalam lingkungan suci, semua orang mempunyai niat pikiran yang sama, yaitu ingin berbuat kebajikan. Dan juga dengan pikiran ketamakan akan kesenangan duniawi dan terutama nafsu keinginan, ini bisa merugikan batin kita dan reputasi kita. Jika kita masih memiliki jodoh baik dan bertemu dengan orang yang bisa membimbing kita, kita dapat kembali ke arah yang benar. Yang terpenting adalah pencegahan itu adalah mencegah kesalahan yang belum kita lakukan. Jadi sebelum kita melakukan karma buruk, kita harus lebih menyadarinya dan bisa memahami prinsip kebenaran sehingga kita bisa tahu yang mana yang benar dan salah sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan karma buruk. Next. Dua, dalam syair pertobatan air samadhi tertulis, dengan adanya ketamakan dan kemelekatan timbul noda batin. Saat ketamakan dan kemelekatan muncul, yaitu ketamakan, meski kita sudah memiliki, kita masih menginginkan lebih banyak lagi. Ini ketamakan. Kemelekatan artinya, meski tahu hal itu salah, ia tetap tak dapat melepaskannya. Inilah kemelekatan. Ketamakan mudah dihilangkan jika cepat disadari. Namun kemelekatan yang sudah timbul sulit hilang. Noda batin itu berawal dari kegelapan batin. Sedikit saja timbul ketamakan yang membawa kemelekatan, maka akan menimbulkan banyak noda batin. Inilah perangkap yang bisa terjebak di dalamnya, sulit terbebaskan. Jadi dengan kemelekatan akan cita rasa makanan itu, yaitu kita kadang sulit ya, ada yang sulit untuk bervegetarian. Itulah kemelekatan, yaitu kita tahu bahwa hal itu salah, tetapi kita tetap melakukannya dan tak dapat melepaskannya. Ini kemelekatan. Dan juga dengan adanya ketamakan dan kemelekatan ini, sehingga timbul noda batin terus menerus. Dan juga jika kita berdekatan dengan orang yang tidak baik dan bergaul dengan teman yang merugikan, kita menjadi tidak tahu bertobat. Yaitu juga ketika timbul ketamakan di dalam hati, manusia mudah terjerumus ke dalam
kegelapan batin dan kemelekatan ini. Next. Tiga, seorang manusia dalam memilih keyakinannya haruslah memilih keyakinan yang benar. Dan dalam memilih teman, kita harus memilih yang berkepribadian baik. Keduanya memiliki makna yang serupa. Jika bergaul dengan mereka yang menyimpang, maka seumur hidup kita akan tersesat. Karena dalam syair pertobatan air samadi berbunyi, dengan adanya ketamakan timbul noda batin. Berdekatan dengan orang yang tidak baik dan bergaul dengan teman yang merugikan, tidak tahu bertobat. Jadi dengan adanya ketamakan dan kemelekatan akan timbul noda batin. Jadi mereka tak dapat membedakan yang baik dan buruk. Mereka memilih berdekatan dengan orang yang tidak baik. Artinya berdekatan dengan orang yang tak terpuji. Yaitu dimisalkan dengan anak-anak muda ya yang dibutakan oleh idola mereka. Sehingga mereka pikirannya itu menyimpang. Mereka berdekatan dengan orang yang tidak baik. Sehingga tidak dapat membedakan baik dan buruknya dan bisa mencelakakan diri sendiri. Yaitu seorang anak, dia mengikuti idolanya itu untuk bunuh diri dan melompat dari lantai 8 apartemennya. Demikianlah ini adalah karena pikirannya itu sudah menyimpang. Sekarang next. Jika terseret teman-teman yang tidak baik dan melakukan banyak hal yang tidak benar, kita hendaknya segera berpaling. Namun hal ini sangatlah sulit karena ia tak memahami kesalahannya sehingga tak tahu bertobat. Jika kita memiliki kesalahan dan segera bertobat, maka belumlah terlambat. Namun jika tetap melekat pada pandangan salah, seseorang tak akan dapat bertobat. Sering dikatakan, pertobatan itu adalah pemurnian. Jika seseorang dapat mengintrospeksi diri, meninggalkan perbuatan buruknya di masa lalu, dan memulai menjadi manusia yang menjadi manusia yang baru, sesungguhnya ia masih memiliki kesempatan. Jadi di sini dikatakan bahwa orang baik tidak sanggup menyadarkan dirinya dan juga tidak ada yang menghalanginya. Sehingga mereka itu melekat pada pandangan salah dan tidak tahu bertobat lagi. Tetapi dengan mereka memilih keyakinan agama yang benar dan juga bisa memilih teman yang berkepribadian baik, jadi mereka itu bisa juga menjadi orang baik. Tetapi ada juga ketika orang lain menasihatinya dan memberitahukan sisi buruk temannya, ia malah membela temannya. Jadi di sini dikatakan bahwa ia tidak tahu bertobat. Jadi pertobatan itu juga adalah pemurnian. Di sini dikatakan bahwa dengan pemurnian berarti kita bisa berintrospeksi diri. Kita bisa meninggalkan perbuatan buruk yang di masa lalu menjadi manusia baru. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita. Dan juga dengan kita tidak tahu bertobat karena kita telah melakukan banyak hal-hal buruk. Kita tidak lagi mematuhi tata susila dan aturan. Dan kita mencelakai semua makhluk. Dan juga kita melakukan banyak kejahatan. Kita juga tidak menghargai kehidupan ini.
sehingga dapat mencelakai dan juga dapat membunuh makhluk hidup. Yaitu tadi dikatakan bahwa dengan kita bisa bervegetarian, berarti kita bisa menghargai kehidupan dan juga kita tidak membunuh makhluk hidup lain lagi untuk bisa dimakan dagingnya. Next. Lima. Ketika ingin berpaling dan berubah sangatlah sulit dilakukan. Semua harus bergantung pada kebijaksanaan dan juga sekelompok orang. Jadi lingkungan sangatlah penting. Di lingkungan suci ini, kita berharap dapat menyucikan hati manusia. Jika hati manusia tersucikan, barulah setiap keluarga akan bahagia dan masyarakat akan damai dan harmonis. Di lingkungan yang indah ini, dengan sendirinya orang-orang dapat tertolong dan mulai mensyukuri berkah, serta menghargai tempat pelatihan yang indah ini. Di tengah banyaknya orang baik dan perkumpulan para bodhisattva, ia akan dapat mensyukuri berkah, segera berpaling dari yang buruk ke arah yang baik, dan membuang tabiat buruk di masa lalu. Ia pun mulai berjalan di jalan bodhisattva yang lapang ini. Jadi di sini dikatakan bahwa ketika batin dan fisik ini memiliki sandaran serta arah yang baik, sehingga kita dapat mengubah tabiat buruk, dan ini juga semua tergantung pada lingkungan sekitar kita. Jadi kita juga jika hati manusia ini telah tersucikan dengan sendirinya, setiap keluarga itu akan bahagia dan masyarakat damai harmonis. Dan di lingkungan yang indah ini, orang-orang akan tertolong dan juga bisa mensyukuri berkah dan juga mulai menciptakan berkah dengan bersumbangsi tanpa pamrih. Dengan demikian, kita juga bisa mulai mengubah tabiat buruk ini menjadi orang-orang yang berkepribadian baik dan juga bisa berjalan di jalan bodhisattva ini dengan mulus ya, dengan mantap. Jadi demikian, kita jika bisa mensyukuri berkah ini, kita juga bisa mulai menciptakan berkah. Next. Jadi sampai di sini hanya 5 intisari. Dan apakah ada Sisyong Suci yang bisa sharing apa yang telah dialaminya dengan tentang ketamakan dan kemelekatan ini, dan juga bagaimana dengan lingkungan yang bisa mempengaruhi pergaulan dan juga bisa membuat seseorang itu menjadi baik atau buruk di lingkungan tersebut. Jadi Gunawati Suci, waktu dan tempat kami persilakan. Pagi video yang suci, Ya, Sangren Kaise, pagi Sisyong Sucemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Semoga ya yang terjadi bencana ya cepat berlalu ya. Kita selalu mendoakan setiap hari. Berbicara masalah ketamakan ya, ketamakan memang ya Master juga selalu di dalam ceramahnya selalu mengatakan makhluk awam ya. Nah, kita ini kan makhluk awam yang sedang belajar ya, yang sedang melatih diri ya di jalan bodhisattva ini ya. Itu memang rata-rata ya, pada umumnya ya. Itu ketamakan semua orang pasti ada ya. Tidak pernah merasa berpuas diri ya. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita banyak ya berinteraksi ya
dari hubungan antar manusia ya, kita bercerita ya, kita bertukar pikiran ya. Mereka pada cerita ya, aduh saya dulu hidup miskin, sekarang saya sudah enak, bahagia, anak saya berbakti, pokoknya saya bahagia. Nah, nanti dia menemukan suatu masalah, suatu hal yang kecil ya, mereka merasa menderita ya, karena mereka merasa saya nih sudah berkecukupan, sudah eh, enak hidupnya ya. Begitu mendapat masalah kecil, waduh saya pusing nih begini begitu ya. Ya itulah makhluk awam ya, katanya bahagia. Baru bercerita bahagia ya. Terus dia bilang, oh saya ingin, ini anak saya nih belum pada ini nih belum pada nikah ya. Ya kita jangan apa yang sebagai pendengar yang baik ya. Kita zaman sekarang mah mereka memiliki kehidupan masing-masing ya. Mereka memilih jalan hidupnya masing-masing. Kita nggak usah terlalu merisaukan ya. Oh, iya juga sih, dia bilang kadang-kadang ya banyak yang menasehati saya ya. Terus mereka bilang ada lagi yang nyaut, aduh saya nih pengen anak saya nih udah nikah nih, tapi belum 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 punya anak juga ya, pengen dapat cucu ya. Terus ada lagi yang satu, saya saya pengen ini nih sampai usia saya kalau bisa sampai cucu saya menikah. Nah, itulah ya. Akhirnya ada lagi yang bicara, aduh kamu setiap hari rajin berdoa, kasih apa cuma satu piring, mana mungkin permintaan kamu tuh dikabulkan, doa kamu tuh dikabulkan, kamu ngasihnya apa cuman satu piring. Tapi permintaan kamu banyak banget katanya gitu ya. Ya itulah ya, emak-emak, ibu-ibu rumah tangga ya. Kalau lagi pada ngegosip ya, saya bilang, aduh pada cerita apa sih, rame bener ya. Nah itulah ya. Jadi ya pada dasarnya ya manusia makhluk awam itu tidak pernah merasa berpuas diri ya. Sebetulnya kalau kita merasakan hidup sehat saja ya, aduh saya dikasih sehat, ini sungguh berkah bagi saya ya. Nah, sungguh berkah bagi kita ya. Itulah orang yang berpuas diri ya. Kemudian kalau udah dikasih sehat, makan juga setiap hari ada ya. Nggak usah pusing ya, walaupun makannya cuma sederhana ya, itu adalah juga suatu berkah ya. Kemudian kita selalu bersyukur ya. Nah, itulah orang yang paling bahagia adalah orang yang selalu berpuas diri dan bersyukur ya. Itu ya. Nah, ya jadi ya itu relatif ya, tergantung dari pribadi manusianya ya, pribadi orang yang bersangkutan, bagaimana cara pandang dia ya. Jadi saya yakin mitra bajik ini semuanya berpuas diri ya, selalu bersyukur ya, kemudian menghormati siapapun ya, walaupun itu bukan orang tua kita, walaupun itu bukan saudara kita, selalu dihormati. Mereka terus kita selalu berhubungan ya di tengah masyarakat ya, pasti terjadi masalah ya, terjadi gesekan ya antara manusia, masalah ya. Itu ya kita harus introspeksi diri saja ya. Kita harus berpengertian ya. Kita harus bisa berlapang dada. Walaupun ya kita berada di pihak yang benar, ya sudah itu empat kata-kata yang baik itu ya, berpuas diri, bersyukur,
berpengertian, menghormati, menghargai, mengasihi ya. Itu kita harus simpan ya di dalam batin kita karena kita sedang berada di dalam pelatihan diri ya. Jadi hati dan pikiran kita selalu kita latih setiap hari ya supaya batin kita ini kotorannya itu nggak semakin tebal ya. Memang pasti ada ya, pasti ada noda batin ya. Nah tadi juga dikatakan dengan adanya ketamakan dan kemelekatan timbul noda batin ya. Itu ya karena ya itu pada dasarnya ya kita makhluk awam yang selalu melekat ya, yaitu melekat sama anak ya, melekat sama cucu ya, melekat banyak ya kemelekatan dari keluarga kecil kita saja ya. Anak belum menikah pusing, anak sudah menikah belum punya anak pusing, apa cucu belum menikah juga pusing ya. Berdoa setiap hari minta saya dikasih sehat ya, saya dikasih rezeki yang banyak ya. Wah rezekinya udah banyak ya, wah uangnya banyak sekali. Mereka bercerita, wah saya nih banyak sekali uang saya, mau beli apa juga bisa ya. Tapi itulah karena kemelekatan terhadap sesuatu ya, kemelekatan terhadap sesuatu ya, ya banyak ya jenis kemelekatan. Nah itulah dengan sering-sering mendengar ya, kemudian kita memahami, kita bisa ya, kita bisa mempraktekannya apa sebetulnya arti sebuah pelepasan atau melepas ya. Nah itulah jadi jika ada hal yang kurang baik atau menyimpang, kita bisa berusaha mencegahnya ya. Tadi juga dikatakan kita harus mencegah ya supaya jangan sampai timbul ya pikiran yang tidak baik ya. Kalau kita bisa cepat cegah itu mencegah hal buruk yang belum timbul ya. Nah itulah jadi selalu kita harus ingat ya, kita ada niat buruk ya timbul, tapi jika kita selalu berusaha untuk mencegahnya ya, niat buruk itu tidak akan timbul ya. Jadi memang kita sepanjang hari, setiap hari ya itu kita harus selalu mensyukuri ya, mensyukuri berkah ya, selalu mensyukuri berkah sehat, berkah ya semua berkah ya yang kita nikmati pada saat ini, yang sedang kita terima ya, kita selalu bersyukur ya, mensyukuri berkah, dan kita juga harus selalu menciptakan berkah ya. Berkah nanti kita juga harus selalu terus ya dengan sering-sering mengikuti Sinfasyang ya, dengan sendirinya hati dan pikiran kita ini sedang dilatih ya, batin kita ini sedang dicuci ya, sedang dibersihkan ya dengan air dharma ya, dengan sendirinya ya, semakin sering semakin memahami ya, kemudian kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga ya jiwa kebijaksanaan kita akan semakin bertumbuh dan berkembang ya, karena dengan jiwa kebijaksanaan kita yang bertumbuh dan berkembang ya, kita ya ketika ingin berpaling atau berubah ya ke suatu jalan yang baik, jalan kebenaran, karena kita memiliki jiwa kebijaksanaan ya yang sedang kita ciptakan setiap hari ya supaya bisa bertumbuh dan berkembang ya, maka kita akan berpaling ya dan berubah ya dari hal yang tidak baik menjadi hal yang baik ya. Disinilah kita selalu
bisa menjadi orang yang tersadarkan ya. Itulah ya Vivi yang Sece ya yang bisa saya sampaikan dari sharing dari Sinfas yang pagi ini ya. Kanen ya Vivi yang Sece. Ya, Kang An Kan Gunawati Secie yang telah sharing bersama kepada kita semua, dan juga tadi dikatakan bahwa mencegah kesalahan yang belum dilakukan. Jadi dengan kita mempunyai arah dan tujuan yang benar dan berpikiran benar, ini bisa kita capai, yaitu kita selalu menyadari apa yang terjadi dan kita mempunyai kebijaksanaan untuk menilai yang mana yang benar dan salah, sehingga kita bisa mencegah kesalahan yang belum dilakukan. Next, Yohanes Siong ya, Angka Wijaya, dipersilakan. Halo, Vivi yang Sece. Halo semua. Ya, halo juga. Wah, bicara tentang ketamakan ini cukup menarik loh, Sesiong Seceman. Sebelumnya, keadaan Sang Rekayasa dan keadaan Sesiong Seceman yang ada di sini ya. Di sini saya punya sedikit ya diskusi yang cukup menarik lah sama beberapa relawan yang akan saya sharekan, yaitu ketamakan dalam dunia nyata, terutama dalam dunia bisnis ya. Yang pertama ada kaitannya dengan poin pertama. Saya akan share ini dengan dua kasus. Kasus yang pertama itu adalah ekspansi bisnis. Yang kedua itu adalah kasus tentang ya traveling hemat lah ya, traveling hemat dengan kartu kredit. Tapi kaitannya dengan Dharma ya, walaupun juga ya sedikit-sedikit ada unsur promosinya, unsur edukasinya, tapi tolong diterima dengan bijak ya. Keadaan Sang Rekayasa dan keadaan Sang Sosial di sini. Yang pertama tentang ekspansi bisnis. Yang nama ekspansi bisnis itu, pikiran kita itu muncul ada dua macam. Ada orang yang punya mindset, wah ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis itu berarti butuh karyawan lebih banyak. Butuh karyawan lebih banyak artinya membuka lapangan kerja. Ada juga ekspansi bisnis tapi terkesan, kok orang ini tamak bener? Dari situ saya berpikir juga, kita tidak bisa berkata kepada orang bahwa kalau orang yang melakukan ekspansi bisnis itu disebut sebagai orang tamak. Kenapa? Kalau misalkan saya langsung ngomong, tembak langsung ke bos seperti itu, tamak lu buka cabang-cabang satu sudah cukup, kemarin tamak lu atau gimana? Yang ada saya langsung diceramahin balik. Saya memang mau ekspansi bisnis karena memang saya sanggup. Saya memang mau ekspansi bisnis kasih lapangan kerja. Lapangan kerja udah dikit. Saya ekspansi bisnis lapangan kerja. Lu bilang gua tamak. Apa pula lu? Ditonjok. Langsung auto ditonjok. Dari situ saya berpikir juga, kalau orang melakukan ekspansi bisnis, apakah disebut tamak atau apa, tidak, itu kita tidak bisa nilai. Yang dinyatakan tamak atau enggak pada saat orang melakukan ekspansi bisnis itu hanya pikirannya, di pikiran yang punya bisnisnya. Atau dalam bahasa apa? Atau dalam bahasa umumnya, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya pikiran dia dan Tuhan yang tahu. Kita sebagai pengamat melihat para pebisnis-pebisnis yang melakukan ekspansi bisnis, itu tidak ada hak untuk menilai bahwa apakah orang itu tamak, langsung nilai tamak. Karena kalau misalnya kita berpikir tamak atau menjudge tamak, pikiran kamu yang salah. Your mind is wrong, create a bad karma. Pikiran yang keliru, pikiran negatif menciptakan karma buruk. Jadi kalau misalkan ada orang yang melakukan ekspansi bisnis ataupun ada berbisnis termasuk juga relawan-relawan senior juga melakukan ekspansi bisnis, melakukan berbagai macam bisnis, harus sikap batin kita netral saja, minimal netral. Kalau enggak ya wah Brit, wah hebat ya bisa bisnis ya, wah kenapa sih oh ya pas itu ada peluang seperti itu ya, lumayan lah nambah lapangan kerja seperti itu. Ya kita hargai, bukan kita ngomong.
Lu itu ya dasar relawan udah komite ya, lu mau ekspansi bisnis ya tamak lu ya, ada lu ditonjok balik. Ditonjok balik, yang dibilang langsung ya, saya kan mau cipta lapangan kerja. Seperti itu kira-kira, ini skenario lucu. Ya, jadi ya termasuk juga dalam relawan, termasuk juga beberapa relawan sedang melakukan ekspansi bisnis juga itu adalah hal yang biasa. Kalau kita melihatnya ya syukur-syukur, kalau bisa juga ya idealnya kalau misalkan ada relawan-relawan yang melakukan ekspansi bisnis dan juga ada juga beberapa mungkin saya juga melihat juga ada beberapa penerima bantuan yang pas lagi mau cari kerja juga istilahnya minta direferalkan untuk berikan kesempatan bekerja lah ya istilahnya serap lapangan kerja mungkin dari Kemenfu atau bagaimana juga ya harusnya kita berpikir seperti itu bukan berpikir apakah itu tamak atau enggak ya seperti itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang ketamakan ya, saya akan cerita mengenai kartu kredit. Ya, jujur aja ya, semenjak saya belajar tentang dunia miles, tulisannya miles, miles itu adalah poin kartu kredit, di mana poin kartu kredit itu lumayan sekali membantu saya pada saat saya pembelian tiket pesawat. Diskonnya gede, diskonnya 30%. Pernah saya dapatkan waktu saya Imlek kemarin, itu diskonnya 30% PP, ya itu sangat very, very lumayan. Akhirnya saya juga berpikir ya istilahnya, cobalah cari kartu kredit yang rate-nya lebih tinggi lah ya, atau kalau dalam bahasa itu kelasnya lebih tinggi dikit lah ya kelas sedikit bisnis lah ya, kayak Visa Signature, ataupun Mastercard World, tujuannya gimana yaitu mengkolek miles supaya perolehan milesnya lebih mudah. Dan tujuan saya memperoleh miles ya istilahnya nabung miles. Siapa tahu nanti kalau pas ke Taiwan ya diskonnya lebih gede, lumayan untuk saya. Atau yang kedua juga pas lagi mau pulang kampung pas Imlek tahun depan ya lumayan. Seperti itu kira-kira. Nah, itu sih motivasi saya ya. Ya, jadi ya istilahnya bukan sekedar gengsi lah ya. Mau ke Taiwan atau mau kemana tuh ada motivasi-motivasi sendiri. Jadi ya yang menentukan tamat atau enggak tuh ya pikiran saya. Seperti itu pikiran saya. Nah, dari kemarin juga sempat diskusi juga yang menariknya di sini. Bagaimana saya memperoleh miles? Ya, tentu saya harus bertransaksi dengan kartu kredit dengan catatan tahu gesek dan tahu bayar. Artinya apa? Saya gesek, saya harus bayar dong. Kalau gesek nggak bayar yang macet, ya siap-siap lah diteror bank seperti itu kira-kira. Dan juga nama perbankan jelek seperti itu kira-kira. Tahu gesek, tahu bayar, take the miles seperti itu kira-kira. Tapi pada saat yang paling baru saya sadari itu adalah pada saat menggesek. Menggesek itu harus bijak. Geseknya bagaimana? Gesek pada saat kalau memang transaksi itu dibutuhkan. Transaksi yang dibutuhkan itu bagaimana? Misalnya, saya mau bayar listrik, saya mau bayar air, saya mau bayar internet, saya mau bayar premi asuransi, pokoknya tagihan-tagihan rutin bulanan, ya udah. Saya auto debitkan aja istilahnya minta bank tarik dari kartu kredit saya, nanti saya bayar ke kartu kredit seperti itu kira-kira. Itu boleh mendapat miles dan miles yang dikumpulkan ya digunakan pada saat lagi dibutuhkan. Itu kalau menurut saya itu adalah hal yang bijak. Tapi jangan sampai demi miles dilakukan transaksi-transaksi yang disengaja. Transaksi-transaksi yang disengaja itu apa? Salah satunya itu adalah gestun, gesek tunai. Kenapa? Karena menurut saya kalau gesek tunai memang sih ada transaksi, tapi kan juga harus ya kalau transaksi-transaksi itu kalau terlalu sering-sering takutnya ada kenapa-napa, ada sesuatu hal yang mencurigakan oleh pihak otoritas itu menjadi bumerang bagi saya seperti itu kira-kira. Jadi
oke lah, bagi yang punya kartu kredit, bagi yang punya apa, ya boleh dipergunakan dengan bijak, transaksi dengan transaksi bijak. Kalau misalkan ada poin, ya bisa dimaksimalkan dengan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-harinya bagaimana? Ya salah satunya mungkin untuk traveling, oke lah, seperti itu. Ataupun kalau misalkan dapat cashback, belanja juga oke lah. Asalkan dipergunakan dengan bijak, seperti itu. Jangan karena demi poin, jangan karena demi apa, miles, dilakukan transaksi-transaksi yang disengajakan. Itulah ketamakannya. Disitulah sisinya. Kira-kira seperti itulah kira-kira ya yang bisa saya sharekan. Jadi ya, apalah ya, kesimpulannya, sebenarnya semua barang yang di dunia ini, semua barang di dunia ini, umumnya ada dua sisi, baik atau buruk. Termasuk juga kartu kredit. Kalau kita pergunakannya dengan bijak, aku rasa tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau misalnya kita menggunakan hal-hal yang nggak bijak, seperti transaksi Gestun untuk dapat timas, nah itu juga menurut saya tidak bijak. Kira-kira seperti itu ya definisi ketamakan ya. Karena demi miles, akhirnya kayak gitu, itu wah ketamakan saya tuh benar-benar keluar. Akhirnya saya sadar, akhirnya lain kali ya udah, kalau untuk pembayaran rutin oke, tapi kalau Gestun jangan kayak gitu kira-kira. Ya ikuti flow aja. Kalau pas lagi dapat promo ya bolehlah, pergunakanlah dengan bijak, tapi bukan istilahnya kayak kejar seperti itu kira-kira. Itulah kalau kita kejar itu dinamakan tamak. Itu sih kalau dari saya soal ketamakan dari kehidupan saya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau disempurnakan, tolong ya. Kanan touch ya. Salam kebijaksanaan. Kang En Yohanes Susyong atas sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan masih ada lagi yang raise hand? Bisa langsung membuka mic-nya. Oke, Bagaimana selamat kalau pagi, Firdaus Oh Suci. iya, iya. Mulyadi Susyong, dipersilakan. Oh iya, tadi selamat pagi，师兄师姐们，感恩上人开始。tadi Johannes 师兄ada sharing itu mengenai kartu kredit ya. Saya pernah lihat di satu 视频 ya, itu di YouTube kalau nggak salah. Ada satu ini kalau saya pikir ini kemelekatan yang terjadi pada kejadian kasus yang di Cicongkuo. Dia gini, dia suka hobi belanja menggunakan kartu kredit. Seperti di ada promo-promo ya bulan berapa, tahun berapa itu ya. Nah di Congko ini dia ini dia yang tukang belanja ada istrinya, suaminya seorang karyawan aja. Jadi kartu kredit itu dia hobinya belanja di online, belanja. Akhirnya tagihannya tuh lumayan ratusan juta, mungkin uang Indonesia lah ya. Suaminya nggak sanggup bayar. Karena lu gaji, lu mau bayar yang begini terus yang istrinya suka hobi belanja ini bahaya. Semua dibeli belanja. Begitu dia murah, dia beli. Manfaatnya apa gitu loh. Nah ini berbahaya. Dan rupanya ini sudah terjadi namanya kemelekatan. Ini kemelekatan satu tabiat yang susah dirubah lagi. Karena dia hobinya itu belanja, kan melekat. Nah, ujung-ujungnya cuma ada cerai. Ujungnya cuma ada cerai itu. Karena suaminya nggak sanggup lagi, seperti penyakitnya itu sudah dirubah nggak bisa. Suruh rubah nggak bisa. Yang terakhir itu ratusan juta yang dihabisinnya. Jadi suaminya nggak sanggup. Ini adalah bisa jadi masalah. Bisa-bisa kalau suaminya pikirnya lebih pendek, loncat gimana, mundur diri gimana. Nah ini kartu kredit itu memang benar. Mempermudah dalam kehidupan, tapi kalau nggak hati-hati, bisa menjebak dalam kehidupan juga. Itu sama. Kalau kita tadi Johnny Susio bilang ekspansi. Ekspansi ini memang ada sisi positif dan negatif. Tergantung mindset seseorang yang menilai kita. Seperti yang terjadi pada saya ekspansi, saya nggak ngerti loh. Namanya plantation itu tanam pohon itu kayak apa. Saya nggak ngerti. Sampai hari ini saya juga nggak ngerti. Sampai hari ini saya juga nggak turun ke lapangan. Nggak pernah ya. Saya nggak pernah turun lapangan, saya cuma ada yang ngurusin gitu aja. Tapi namanya sepertinya saya ini main kayaknya seperti manpower.
Itu ada ribuan orang di hutan, saya tidak tahu. Saya nggak kenal. Di dalam itu ada yang mungkin ya narkoba punya orang, nah pokoknya yang kriminal punya orang, mereka bisa lari aja ke situ. Karena mensaringkan mereka bukan saya, adalah subkon dari saya. Nah, itu yang bisa terjadi. Tapi saya coba usahakan melakukan suatu pekerjaan bahwasanya membantu masyarakat yang di bawah. Karena ini rata-rata ada dari Jawa yang masuk. Jawa, dari Mentawai, Nias, pokoknya dari Sambas pun ada, campur-campur. Kenapa saya lakukan hal ini? Karena saya juga nggak tega lihat masyarakat di bawah ini. Mereka dulu kerja ya mungkin dari bosnya begitu mau pulang Lebaran, kadang mereka suruh pulang dulu, uangnya nggak ditransfer, atau pengambilan hak mereka tuh ditunda-tunda, atau kadang dihilangkan gitu loh sama subkonnya gitu, lari gitu loh. Nah ini kan juga kasihan ya. Saya coba bantu. Kalau hitung persentasenya itu kalau dikali-kali dengan logika itu nggak cocok sih. Karena resiko untuk kirim uang orang nggak datang itu tinggi. Setahunan itu banyak tuh, miliaran tuh hilang. Saya bilang, kalau saya pikir semata-mata dengan duit, ini susah. Kalau saya melekat, saya tamak, saya nggak bisa tidur. Pasti nggak bisa tidur. Berapa ratus juta hilang. Satu orang bisa pinjam ratusan, 700, 800 juta. Kadang SPK itu belum tentu jadi BHP. Karena mainnya tawa-tawa, yang penting bagi saya nggak mau keluar modal lagi. Itulah yang diputar. Syukur-syukur jalan, nggak syukur ya sudah gitu loh. Belum lagi kita kan sekarang kan fair aja ya. Pajak ketat sekarang kan. Kita dipanggil lagi gitu gini. Padahal kita coba berusaha menciptakan lapangan kerja. Tapi itu yang terjadi mau apa gitu loh. Suruh kita lapor lengkap begini-gini. Yang masalah kalau orang yang kita kirim duit melalui subkon ini hilang, kita lapor polisi, kira-kira apa yang terjadi? Saya juga bingung nih. Kalau kantor pajak bilang mau buktinya, saya lapor polisi loh. Ini berapa ratus orang akan ditangkap. Dan ditangkap mau diapain? Orang tuh susah loh. Anggota saya bilang, mereka kalau di Jawa tuh di kampung-kampung itu, mereka tuh menggunakan rumahnya kayak bambu itu loh. Dari bambu anyamannya gitu loh. Ini orang mau ditangkap. Saya juga bingung nih. Kita taunya subkon, kita lapor subkon pasti carikan orangnya tuh keluar. Ini rentetan akan ada masalah, pusing juga. Makanya saya bilang, ikhlas aja lah. Belajar menerima aja lah. Iya, kita jangan melekat. Kita jangan tamak. Hidup adalah sementara. Numpang lewat aja. Jadi genggam kesempatan saat ini bisa membantu orang, meringankan beban orang. Itu yang mungkin kita bisa lakukan. Contohnya yang tadi tamak gampang lah ya. Mungkin kita sesaat itu bisa langsung hilang. Oh, kita mau belanja sesuatu barang, atau kita tamak ya. Pingin langgangan ya gitu loh. Jadi kita bisa langsung berhenti. Tapi kalau namanya kemelekatan, susah. Kita seperti orang main perokok. Perokok udah tahu, ke orang udah kasih tahu, perokok itu tidak baik untuk kesehatan. Mana di rokok ada tulis gitu-gitu gini loh. Bisa kanker, bisa gini loh. Orang tahu, orang sadar. Tapi tidak bisa. Tidak bisa berhenti gitu. Gak segampang itu. Minuman juga alkohol. Sama, orang tahu kok. Merokok orang bisa jelas rusak punya lever. Darahnya terkombinasi dengan alkohol bisa rusak kok. Tahu. Judi sama. Orang tahu main kartu remi itu tahu. Terkuras waktu tahu. Semua tahu. Tapi melekat. Tapi tolong pikir kembali. Sang yang puten, sia yang wai. Kalau satu tiang di atasnya udah nggak lurus, berarti bawahnya miring. Kita orang tua loh, dari anak-anak kita loh, dari keponakan kita punya keponakan loh. Kalau kita keponakan nggak usah cerita, kita cerita anak aja. Kita sendiri aja nggak lurus, nggak tegak lurus, gimana anak kita? Karena orang tua adalah panutan dari anak-anak. Anak-anak adalah orang yang paling percaya ada orang tua. Dan kita melakukan, terus kita suruh mereka nggak mau. Kira-kira itu terjadi nggak gitu loh. Jadi sangat pengaruh dalam kehidupan kalau kita sendiri tahu salah,
Itu tidak benar. Mesti harus bertobatan. Mesti berhenti. Kalau tidak, anak-anak akan ikut. Kenapa anak-anak bisa ikut seperti ini? Karena kita panutan gitu loh. Maka selalu dibilangin, siapa makan siapa yang kenyang, siapa tanam siapa yang tuai. Sebenarnya karma ini yang menurut pandangan saya berbuat, saya yang bertanggung jawab pada sendiri saya yang terima. Saya yang harus terima. Tapi dalam kehidupan dengan anak punya berkah sendiri, anak punya kehidupan sendiri, anak punya eh, amal sendiri yang dulu sebelumnya dia buat dan sekarang dia peroleh. Tapi ingat, kita juga pengaruh karena kita sendiri kita yang dalam kehidupan satu keluarga kita tanam yang berbuat baik. Anak-anak akan ikut dan kita akan satu keluarga semua berbuat baik. Contohnya satu keluarga yang mau master ada satu keluarga yang cici semua. Kenapa? Di cici udah jelas jalan yang benar. Kenapa kita masuk cici? Karena kita tahu cici itu jalannya benar, tempat beramal, tempat sosial yang baik. Ada dharma. Maka kita masuk. Pelan-pelan kita berubah tabiat-tabiat yang buruk. Karena kita tahu cici baik. Nah, terus kita bawa istri, bawa anak masuk. Semua masuk ke dalam cici dan semua tahu dharma yang sepaham dan tahu ini benar semua. Akhirnya apa? Semua enak komunikasi, semua mau apa-apa bisa dengan gampang. Benar nggak? Pasti gampang. Karena apa? Toleransi. Sanje, baorong, kanen, zunzong, ai. Masuk dalam. Sementara kita sendiri tidak melakukan hal itu. Tidak memberikan contoh. Anak-anak tentu ya yang kita tanam tadi, yang kelakuan kita. Anak-anak belajar. Karmanya siapa? Ya lu harus dituai. Karena apa? Orang tua memberikan contoh yang kurang baik. Akhirnya apa? Pani. Anak itu besar, tidak berbakti, melawan, tahapa, semua datang. Kenapa? Orang tuanya memberi contoh, kok papa mamanya memberi contoh yang seperti itu, anaknya dapat. Dari 3 anak aja satu yang belajar dari kita aja kita udah gila itu. 3 anak, satu yang belajar sama kita kelakuan buruk kita aja, kita udah susah. Apalagi yang ada pepatah kata mengatakan, 1000 teman saya tidak merasa banyak, tapi 1 musuh saya sangat merasakan sangat stres bagi saya, menyusahkan saya. Itu mungkin satu kata-kata itu yang kita mesti ingat. Kira-kira itulah Susyong Sece. Saya punya fans yang pagi ini. Kanan, Namo Amintofo. Ya, Kang An Susyong Mulyadi atas sharingnya. Dan apakah masih ada lagi? Oh, ada 2 partisipan. Nggak bisa terbaca ya. Bisa buka mic aja langsung. Itu Cendana aja. Cendana dulu kayaknya ya. Oh ya, Cendana Susyong. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, kan Sece. Betul ya kata Sosio Mulyadi mengenai kartu kredit. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman, sekarang apapun semakin lama semakin dipermudah. Ya contohnya, dulu HP cuma pakai Nokia dengan layar yang tidak begitu besar, tidak begitu terang. Sekarang semakin besar, semakin terang, semakin mempermudah kita. Dulunya kita harus jalan kaki untuk beli makanan. Sekarang tinggal pesan ya lewat HP. Semua sudah datang ke rumah. Semakin dipermudah, semakin terang gitu. Begitu juga kendaraan yang dulunya hanya biasa-biasa, sekarang semakin kinclong, semakin diperbanyak ya fitur modern. Tapi harus kita ingat ya, semakin terangnya dunia, batin kita itu jika tidak difilter itu akan semakin gelap ya. Gelap itu artinya kita semakin banyak ya, timbul keinginan, pengen itu, pengen ini. Ya jadi ada sisi plus minus ya. Ya sebaliknya ketika kita ikut kegiatan pelatihan di suci, ketika ikut bersama di lampu ditutup, mata ditutup, tetapi batin diajak untuk melihat ke dalam pikiran kita sendiri, perasaan, kesadaran, pikiran, melihat diri sendiri ya, pikiran, keinginannya itu bergejolak terus ya. Ya bahkan dalam 1 detik aja sudah bermiliar-miliar gitu bentuk-bentuk pikiran dan keinginan yang berkecamuk di dalam batin kita. Ya jadi sangat berbahaya ya, Susyong Sece. Memang ya kartu kredit ini juga betul ya kata Susyong Mulyadi, ketika kita tidak hati-hati, kita hanya tahu
tahu memakainya setiap hari hanya gesek. Nanti ketika kita tidak sanggup bayar atau hanya sanggup bayar minimum payment, hutang pokoknya tetap ada ditambah dengan bunga. Nah, itu yang mencekik kita gitu, secara perlahan-lahan. Ya, jadi memang harus sangat hati-hati ya terhadap keinginan ini. Harus punya kebijaksanaan lah. Betul kata Sisio Mulyadi. Kalau seorang penjudi sebenarnya dia sudah tidak bisa ya, wataknya itu tidak bisa diajak untuk bekerja keras ya. Pikirannya itu hanya satu ya, yaitu instant gratification. Memperoleh gratifikasi secara instan. Maunya hari ini memperoleh sesuatu yang besar sekali tanpa harus bekerja keras. Pikiran seperti mindset seperti ini yang berbahaya, yang tidak berguna gitu untuk diri sendiri dan masyarakat. Ya karena susun saja. Oh ya, Suci, saya tambah lagi ya Suci. Jadi ketika kita ikut pelatihan bersama dia, ya jadi di situ kita juga bisa melatih memperoleh cahaya kebijaksanaan. Ya di dalam Dhamma ada 4 jenis cahaya. Yang pertama adalah cahaya matahari, kedua cahaya bulan, ketiga cahaya api, yang keempat cahaya kebijaksanaan. Ketika seseorang memperoleh kebijaksanaan, maka dalam tubuhnya dan batinnya itu bisa timbul cahaya, menerangi gitu. Jadi ya tidak buta. Kalian sesiung suci. Ya, Kang En atas sharingnya. Masih ada satu lagi? Bisa langsung buka mic aja. Ya, selamat pagi, Suci Pipiliang. Ya. Kalian selamat pagi, Suci semua. Mengenai masalah ekspansi, menurut saya pribadi itu sesuatu hal yang wajar ya, sesuatu hal yang wajar. Cuman memang kita mesti melihat kalau kita mau menilai apakah itu ketamakan atau tidak, kita ada beberapa poin yang kita bisa lihat. Pertama adalah apakah itu dilakukan sudah melalui proses. Banyak orang suka memperoleh sesuatu hasil tanpa melalui proses. Maunya instan. Ya, seperti kalau misalnya di lingkungan kita sering banyak mendapat penawaran mengenai hal-hal yang menggiurkan, seperti misalnya dana pinjaman ya dengan bunga yang fantastis. Ya, dan banyak orang yang tergiur. Nah, itu saya rasa itu sifat-sifat yang merupakan mengeksploitasi ya sifat tamak seseorang. Jadi orang-orang yang gampang terpengaruh tentunya bisa ini ya mengalami kerugian itu tanpa melalui proses. Maunya segala sesuatu itu instan. Yaitu poin yang pertama. Poin yang kedua, kalau misalnya ekspansi itu dilakukan sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada, saya rasa itu sah-sah saja. Akhir-akhir ini kita mendengar berita ya di pertambangan itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, itu kita bisa kategorikan sebagai ketamakan. Tapi banyak juga ekspansi-ekspansi yang dilakukan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Saya rasa itu sah-sah saja gitu loh. Toh yang namanya berbisnis itu selalu ada resiko. Bisa untung, bisa buntung. Kan begitu. Jadi kembali lagi kita mesti melihat beberapa poin ini ya. Yang tadi pertama adalah apakah sudah melalui proses. Yang kedua apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Itu mengenai ketamakan dari poin ekspansi ya. Kemudian
Tadi Sece Gunawati ada sharing mengenai seseorang yang tadinya hidup miskin, kemudian setelah dia sukses, tetapi sepertinya masih belum cukup puas, masih sering mengeluh dan sebagainya. Saya ingat dulu ada satu cerita mengenai master waktu itu sedang menggalang dana untuk rumah sakit di Taiwan, dan ada satu donatur yang dia menyumbang cukup banyak. Dan waktu itu master hanya berpesan kepada orang tersebut, ya, master bilang kepada dia, huijia sauti, ya, pulang ke rumah, ya, sapu-sapu rumah lah, bersih-bersih rumah. Saya awalnya nggak paham apa yang dimaksud dengan master huijia sauti. Ya, terus terang saya termasuk orang yang lambat ya dalam memahami Dharma. Kemudian lama-lama saya mulai berpikir sebenarnya apa yang dikatakan master ini cukup punya makna yang sangat-sangat mendalam ya. Ketika kita sudah berada di atas, ya, kita harus sering-sering melihat ke bawah. Ya, kita harus sering-sering melihat ke bawah. Dari situ kita baru bisa merasakan sucu, ya, bisa merasakan satu kepuasan ya, kepuasan. Artinya masih banyak orang-orang di bawah yang jauh lebih menderita daripada kita. Jadi memang ketika kita sudah berada di atas, ya sering-seringlah kita jianku zifu. Jadi supaya kita bisa merasa inilah zucu. Ya, kalau dulu kan istilahnya bahasa awam itu selalu bilang ya roda itu selalu berputar, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Ya, kalau bahasa dharmanya kan itu adalah satu ketidakkekalan. Jadi tidak selamanya kita di bawah, tidak selamanya juga kita di atas gitu. Itu kira-kira sharing saya kanan saja. Ya, Kang En, Jokyan Sesyong. Bagaimana kalau kita kembali ke kuis dulu ya? Kuis. Cara menjawab kuis. Kok nggak kelihatan ya? Ya, cara menjawab kuis, yaitu jawaban diketik di chatroom everyone dengan format jawaban, yaitu contoh 1D atau 2A. Jadi nomor 1 kita mulai. Dalam kehidupan, hal-hal yang paling merugikan batin dan reputasi seseorang adalah A. Kebenaran, B. Keteguhan, C. Kebijaksanaan, D. Ketamakan, E. Keterlambatan. Boleh segera dijawab. 3, 2, 1. Close ya. Jawaban yang benar adalah D. Ketamakan. Next, nomor 2. Lengkapilah penggalan naskah sutra berikut ini. Dengan adanya ketamakan dan kemelekatan, timbul A. Kebahagiaan, B. Kesedihan, C. Ketamakan, D. Kerisauan, E. Noda batin.
Silakan dijawab Siong Secie. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah noda batin. Nomor 3, dengan adanya ketamakan timbul noda batin. Berdekatan dengan orang yang tidak baik dan bergaul dengan teman yang merugikan, serta tidak tahu bertobat. Penggalan syair dikutip dari A. Sutra Teratai, B. Sutra Makna Tanpa Batas, C. Syair Pertobatan Air Samadhi, D. Tripitaka, E. Kitab Agama. Jawab Siong Secie. 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah C. Syair Pertobatan Air Samadhi. Next, nomor 4. Dalam episode Dharma Bagaikan Air pada hari ini, Master menceritakan kisah dari 2 negara. Negara manakah yang dimaksud? A. Taiwan dan Angola, B. Hong Kong dan Angola, C. Taiwan dan Venezuela, D. Hong Kong dan Venezuela, E. Hong Kong dan Taiwan. Dipersilakan untuk menjawab. 3, 2, 1. Close. Dan jawaban yang benar adalah D. Hong Kong dan Venezuela. Nomor 5, next. Lengkapilah kalimat berikut ini, yaitu peperangan dan penyakit sungguh menakutkan, namun titik-titik dalam hati manusia lebih menakutkan. A. Ketakutan, B. Keberanian, C. Kesucian, D. Kekesalan, dan E. Virus. Boleh dijawab, Siong Secie. 3, 2, 1. Jawaban yang close, jawaban yang benar adalah E. Virus. Sekarang next, nomor 6. Dalam episode ini, Master membahas salah satu dari 10 sila. Sila manakah yang dimaksud? A. Tidak membunuh, B. Tidak mencuri, C. Tidak meminum minuman beralkohol, D. Tidak berbohong, E. Tidak berbuat asusila. Boleh tolong dijawab? Dan jawaban yang close, jawaban benar adalah C, yaitu tidak meminum minuman beralkohol. Dan sampai di sini nomor 6. Dan sambil menunggu hasil dari kuis ini, adakah Siong Secie yang mau sharing? Bisa persilakan. Bisa membuka mic-nya langsung. Atau adakah Linda Secie? Waktu dan tempat kami persilakan. Pagi di Siong Secie, Kak Enya. Secie, sepertinya Jangka Wijaya mau sharing Secie. Oh iya, bisa Siong Yohanes yang mau sharing. Setelah itu baru Linda Secie. Oke. Saya sih cuma mau menambahkan sebenarnya ada 2 cerita ya. Cerita yang pertama itu, ya, yang pertama soal kartu kredit, fasilitas atau perbankan atau apa seperti itu ya. Mau saya klarifikasikan ya, itu harap dipergunakan dengan bijak. Ya, bagi yang punya fasilitas, boleh nggak dipakai? Jawabannya sih adalah boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan
Misalkan saya melihat melihat si A punya fasilitas lebih daripada saya. Pikiran kita iri, wah enak banget jadi dia. Wah enak banget jadi dia. Saya mau kejar, apalagi dengan intensi menunjukkan saya lebih hebat daripada dia. Nah, itulah baru dinamakan dengan ketamakan. Tapi kalau misalkan fasilitas tiba-tiba datang diberikan dan saya pergunakan dengan bijak, ya jawabannya adalah sah-sah saja, termasuk dalam ya kartu kredit, tapi gunakan dengan bijak ya. Oke. Ya, yang kedua, ketamakan itu contohnya apa? Ini saya tambahan juga ya. Aduh, ada saya tambah dikit lah. Sorry ya. Apa ya? Misalnya gini, pekerjaan saya adalah administrator bank. Melihat seorang yang bekerja sebagai ya katakanlah businessman atau relationship manager atau apapun lah yang berhubungan dengan klien, di mana klien-kliennya itu luar negeri, di mana muncullah mindset orang itu posting di Facebook, posting di Instagram, tertulis perjalanan dinas keluar kota. Sontak mindset kita, kalau mindset kita awal-awal pasti pemikiran, wih enak ya jalan-jalan. Ya, it's okay kalau kita punya berpikir jalan-jalan. Tapi kita harus belajar juga memahami, memang sih kelihatannya di Facebook doang 10% doang jalan-jalan, tapi 90%-nya kerja. Karena mindset-nya apa? Judulnya aja bisnis trip, di mana bisnis trip tiket sama hotel dibayarin. Makan di hotel, orang posting di Facebook, posting di Instagram, wah enak-enak, tenang enak bener. Dikasih bintang 5, dikasih apa, kayak gitu. Tapi kita melihatnya, wih enak banget ya jadi dia ya. Jalan-jalan mulu ya. Kayak gitu ya kira-kira ya. Ya, begitu dicoba tukar peran dengan mindset yang sama, bisnis trip kita ubah mindset 90%-nya jalan-jalan, 10% kerja, dan kerjanya nggak beres, begitu balik siap-siap dibogem atasan. Ya, kerja nggak bener. Itu ya, jadi pengertian ya. Memang sih waktu itu saya berpikir yang namanya bisnis trip memang yang di Facebook tuh enaknya. Tapi kita kadang nggak paham nggak enaknya. Aduh, gimana deal sama klien, pada saat berangkat pekerjaan apa, kurang apa, gimana saat presentasi sama klien. Kayak gitu, kadang kita nggak sadar, termasuk saya juga. Seperti itu. Orang cuma mau dengar enaknya, tapi tidak mau dengar konsekuensinya dan belum tentu mau mengerti konsekuensinya kalau jadi orang itu. Itu juga termasuk juga menurut saya adalah kategori ketamakan. Mau enak tapi nggak mau enak. Itu sih tambahan dari saya ya. Oke, Kanan Touch ya. Salam kebijaksanaan. Kang En, sekarang kami berikan waktu Kang En kepada Sisyong Yohanes. Sekarang kami berikan waktu kepada Linda Secie, ya. Dipersilakan waktunya. Pagi Cecilia, kedua kali ya kita salam pagi ya，感恩师姐。感恩上人开示，感恩sanubari teduh ya, Dharma bagaikan air. Hari ini judulnya tentang beri salam juga ya sama semua sisang suciman. Salam sehat dan bahagia ya. Oke, hari ini tentang judul kelengahan mempertebal kegelapan batin. Dari masa yang tanpa awal yang sangat lama lalunya, manusia awam bagaikan butiran debu yang sangat halus telah melekat dari 5 racun dan 84.000 kekotoran batin manusia, lengah di masa muda dan bersikap kemelekatan timbul noda batin. Perbuatan sikap yang bisa menyebabkan menyerumus ke jalan yang menyimpang.
manusia awam tidak tahu sebagai seorang anak harus memiliki kewajiban terhadap orang tua. Orang tua selalu tersenyum, mengatakan walaupun anak cewek yang sudah menikah tetap saja harus memiliki kewajiban untuk merawatnya. Yang penting, Mama sudah tahu atas kebaikan anak sebenarnya yang mana. Ya, yang baik atau tidak baik. Orang tua tidak mengenal tentang ajaran Buddha. Tidak tahu berkah-berkah. Cuma tahu yang mana yang benar, yang mana seharusnya harus dilakukannya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan pada anak, ya, yang bisa anak terima. Benar, saya harus merasa berpuas diri dan bersyukur atas apa yang diberikan. Merasa sebagai seorang anak sudah banyak berbuat untuk demi orang tua. Melainkan orang tua yang banyak memberikan kepada anak yang tiada habis-habisnya. Apa yang diberikan oleh orang tua kita memberikan tubuh sebagai seorang manusia. Setuju ya semua Sesung Sujeman? Setelah kita mendengarkan Dharma, mempelajari Dharma, dan menjadi Dharma menjadi milik kita sendiri. Apakah saya bisa mempraktikkan Dharma dalam tindakan nyata? Menyadarkan diri, harus selalu bersyukur, berpuas diri menghadapi orang yang berbeda pendapat, berbeda pandangan, berbeda pemikiran, berbeda status, berbeda pendidikan. Apakah sikap saya atas perbedaan yang ada di atas? Saya hendaknya melakukan perbuatan apa? Apakah saya menyingkirkan mereka? Saya langsung menunjukkan kesalahan mereka? Langsung bertindak dengan kata-kata yang benar? Merasa mereka sebenarnya membutuhkan kata-kata yang benar ini loh. Padahal bukan ya. Begitulah harus saya selalu merasa puas diri dan selalu belajar bersyukur. Saya seharusnya bertobat ya atas kelengahan waktu yang berlalu. Bersyukur telah diberikan waktu yang berlalu. Bersyukur terus selalu dikasih waktu yang tiada batasnya. Menyadarkan diri dari kelengahan, mempertebal kegelapan batin. Sebenarnya saya sangat ingin untuk bersamaannya. Kata-kata yang sepatah kata itu harus kita menyadari mengatakannya. Karena sepatah kata bagaikan berat, bagaikan ribuan emas beratnya. Harus memiliki bertanggung jawab atas perkataannya. Begitulah ketebalan dari butiran debu manusia awam yang sangat halus, yang tidak bisa selalu menyadarkannya. Tetap saja harus merasa selalu bersyukur ya atas pembabaran Dharma Master setiap harinya. Kita tidak bosan-bosan ya, selalu harus belajar dari belajar dan belajar terus. Kalian semua Sesung Suje. Ya, Kang Eng kepada Linda Suje yang telah sharing. Dan juga sekarang selamat ya kepada pemenang kuis, yaitu Sumini Suje dari Medan. Yang kedua, Jenny Suryanti Suje dari Jambi. Ketiga, Aini Wijaya Suje dari Medan. Dan keempat, Susanti Metali Suje dari Jambi. Kelima, Elia Sunarni Suje dari Palembang.
dan juga keenam media Sece dari Barat 2. Jadi yang tidak sharing hari ini adalah Media dan Susanti Sece. Bagaimana kalau Sumini Sece? Oh, Ainili Jaya juga tidak sharing. Kalau Sumini Sece juga. Jadi yang bisa sharing itu bisa langsung buka mic aja ya, karena di sini tidak kelihatan lagi. Ada Sece. Ya? Chào An, Taja. Ya. Chào An. Oh ya, Saya dengan persilakan. Rosi. Ya, Rosi Sece. Saya izin memulai Sece. Cảm ơn Ya. Cảm ơn sư兄sư姐们semuanya. Cảm ơn tentunya kepada moderator hari ini, Vivi Liang Sece. Ya. Jadi saya pertama-tama merasakan cảm ơn kepada yang telah memunculkan beberapa topik untuk kita sharing hari ini, karena saya merasa ini tujuannya adalah semua sama, yaitu menjaga kita semua agar tidak terjerumus ke dalam arah yang salah. Jadi kesan batin yang saya dapatkan adalah pertama, pentingnya adanya atau memiliki kekuatan kebijaksanaan. Mengapa saya memakai kata kekuatan? Karena di sini ada poinnya mampu kuat membedakan yang benar dan tidak benar sejatinya. Jadi di dalamnya ini ada kekuatan pandangan benar itu sendiri. Jadi berikutnya yang saya dapatkan kesan batin dari Sesiung Sejeman semua yang saya belajar bahwa mendengar, melihat tak melekat pada apa yang disampaikan, apa yang dilihat, ataupun suara yang didengar. Maksudnya seperti apa ya? Di sini sebelum saya berlanjut maksudnya, di sini ada sambungannya. Gitu. Artinya tadi tak melekat pada apa yang disampaikan, apa yang dilihat, apa yang didengar, baik secara verbal. Karena bahasa tiap orang penyampaian berbeda-beda. Tetapi yang bisa kita izinkan jadikan dasar yaitu bagaimana kita mampu membuka hati, melihat hatinya. Maksudnya bagaimana? Kan kita nggak bisa melihat hati orang lain, tetapi kita mampu melihat hati diri kita sendiri. Artinya, sering kita familiar dengan berpikir positif. Hati ini tetap menempatkan dirinya dengan baik, melihat, mendengar apapun itu dengan hati yang damai, hati yang positif. Jadi, mengapa dikatakan melekat atau tak melekat itu ada di sini? Karena yang saya dapatkan pembelajarannya, kesan batin saya, yaitu di saat kita melekat, adanya noda batin muncul. Mengapa tak melekat pada apa yang disampaikan, dilihat maupun didengar dengan berbagai verbal? Artinya, hati dan pikiran kita tetap terjaga damai, tenang. Artinya mungkin gini, oh saya tidak buru-buru menjadi terusik, terganggu oleh suatu perkataan tertentu atau yang disampaikan dalam tindakan oleh seseorang tertentu. Jadi hati tak buru-buru merespon terusik atau terganggu.
Lalu poin berikutnya yang saya dapatkan bahwa di sini mengapa perlunya kebijaksanaan adalah mampu di dalamnya terdapat parameternya. Dalam tayangan hari ini, Sang-Ren telah menyampaikan mengenai mampu menahan diri. Menahan diri atas apa? Yang saya dapatkan di sini adalah atas adanya kemungkinan yang terjadi selama interaksi di dunia saham ini bertemu dengan teman buruk. Teman buruk itu berarti ada dua, berwujud dan tak berwujud. Berwujud artinya yang dapat kita lihat secara fisik. Yang tak berwujud, teman buruk itu apa? Yang membuat kita ternyata dapat terjerumus berada di jalan yang buruk. Karena di sini terdapatnya yaitu ya lepas dari adanya pengendalian diri. Maka dikatakan pula tadi sharing session mengenai sampai berapa tahap tingkat kita dapat menilai diri sudah dapat meredam nafsu atau tidaknya. Masing-masing pribadi berbeda-beda. Tetapi sila ini adalah tujuannya untuk menjaga kita semua. Jadi ini penerapannya tergantung seberapa kita mampu atau mengasah jiwa kebijaksanaan kita semua. Lalu yang saya dapatkan kembali, bagaimana dengan teman buruk? Tadi kan teman buruk ya. Sekarang bagaimana dengan teman baik? Nah, teman baik ini parameternya yang saya dapatkan, kesan batin saya, hari ini saya mendapatkan dari sesium Sujeman semua. Yang senantiasa itu adalah terasa oleh hati kita. Ia menjaga arah kita ke arah yang baik. Ini dapat dirasakan jika hati nurani kita semakin bersih dan langsung dapat menyadarinya. Lalu poin berikutnya yang saya dapatkan, apa sih arti menjaga? Misalnya, ada seorang anak yang lagi berusaha untuk usianya masih kecil, dia berusaha untuk berjalan dengan mantap. Tiba-tiba ternyata saat dia belajar berjalan, menapaki jalan ini, itu ada lubang besar. Lalu di belakang ada orang dewasa banyak sekali. Nah, orang-orang dewasa tersebut terpanggil, lalu ia mendekat kepada anak kecil tersebut. Ia akan dengan sekuat tenaga berteriak, "Adek, adek." Atau mungkin dengan menyampaikan dengan halus, "Adek, hati-hati." Gitu. Ataupun dengan tindakan langsung nyata. Gitu. Jadi, yang dilakukan adalah tanpa menghiraukan orang lain menilai dia itu seperti apa, sikapnya seperti apa, ucapannya seperti apa. Tetapi hati yang tergerak itu adalah hati kebaikan yang terdalamnya. Gitu. Tetapi karena di sini poinnya adalah tentunya memiliki kebijaksanaan. Lalu poin berikutnya yang saya dapatkan bahwa jadi bagaimana harus bersikap. Di sini kesan batin pembelajaran yang masih saya terus belajar juga karena tak luput dari kesalahan halus. Nah, jadi ini adalah usahakan mengikut sertakan selalu hati yang menyayangi, tulus, mencintai, menghormati tanpa perbedaan. Artinya cinta kasih kita universal. Ini saya dapatkan bahwa mengenai sharing sesiuman ataupun sharing sejaman yang saya dapatkan adalah contohnya adalah mereka bersedia membuka kisah hidupnya
adalah hasil dari pembelajaran pengalaman hidupnya yang sudah makan asam garam kehidupan ini. Gitu. Jadi asam, garam, asin ya. Gitu. Asinnya kehidupan ini. Gitu. Nah, jadi maka di sini yang saya dapatkan ucapan kita maka tidak akan mudah mengeluarkan kata-kata yang terasa menusuk. Jika kita mengikut sertakan selalu hati kita yang tulus tersebut. Menusuk ini jika terasa di orang lain, menusuk rasanya kata-katanya. Di sini yang saya dapatkan berarti dari ke dalam diri atau subjek di dalam diri ini perlu mengasah kembali kemampuan karena kita kemampuannya belum mencapai gitu, mencapai sampai bisa orang tersentuh, tersadarkan. Jadi mengasah kembali karena apa? Karena adanya ketidakmampuan untuk menyadarkan sesama, menyeberangkan makhluk termasuk di dalam universal ya. Jadi di sini yang saya dapatkan bahwa ini selain adanya jalinan jodoh ya. Gitu. Lalu yang saya dapatkan kemudian mengenai yang objek luar, bagaimana kalau menilai dari objek luar? Tadi kan objek ke dalam diri. Objek luar merasa mendengar sesuatu atau mungkin bertemu, melihat dan sebagainya itu rasanya menusuk. Apa yang dapat saya lakukan? Sangren berulang kali telah menyampaikan maupun dari sesi-sesi telah menyampaikan mengenai bersyukur. Artinya bersyukurnya apa? Pada saat kita mendengar tersebut, kita merubah yang kata-kata tak enak didengar itu, kita mengingat bersyukur kepada mereka. Apakah kita masih bisa mengingat muncul? Ini diperlukan yang saya bilang mindfulness, kesadaran untuk usaha benar. Jadi di sini bersyukur itu misalnya ingat pada dasarnya tak ada orang yang semuanya tuh hebat, semuanya itu buruk, semuanya itu payah, semuanya itu dan begini begitu. Pada dasarnya semua itu mereka semua adalah mempunyai di dalamnya hati yang sama, yang setara dengan Buddha itu sendiri. Tetapi mengapa tak terlihat? Karena itu kita perlu memberikan kesempatan untuk mereka atau kita berubah. Untuk kesempatan mereka yang sama seperti kita mau bertobat. Lalu di sini mungkin ada teknik lain yaitu pada saat menemui apapun tarik nafas dahulu, kemudian senyum. Yang penghujung yang saya dapatkan kesan batinnya yaitu dari kedua tersebut, jadi sesuai dengan pesan Sangren dalam tayangan bahwa waspada, tidak lengah, yang akhirnya dapat membelenggu. Artinya membelenggu ini apa? Membelenggu dari arti ketamakan. Tamak maksudnya contoh sederhananya adalah misalnya saya sudah menasehati kamu loh, kamu tak mendengar. Berarti di dalamnya ada yang halus muncul. Halus muncul berharap orang lain menerimanya. Berarti kita kembalikan polanya harus, saya harus bersyukur. Sangren menyampaikan kita, kangen harus berpuas diri. Hati saya tahu apa yang saya lakukan. Sangren tahu apa yang saya lakukan. Di penghujung yang saya dapatkan kemudian adalah tujuan kita semua adalah hati kita itu kembali tersucikan, bukan ternodai. Jadi yang saya dapatkan di sini, arti tersucikan adalah di mana mampu mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, yang halus ada di dalam diri tersisa yang disebut noda batin halus. Kanan saja. Kang Ang atas sharing dari Rosi Suci yang sangat luar biasa.
Jadi sekarang kita kembali ke pemenang kuis ya, yang Elia Sunarling Sucie dari Palembang. Bagaimana sharing? Oke, Kangen sukses. Selamat pagi, sukses saja semuanya. Saya mau sharing dikit mungkin tentang pengalaman pribadi saya. Jadi kan sehari-hari saya kan ada jualan makanan kan. Nah, kadang-kadang saya sebelum itu saya open PO dulu gitu. Nah, kadang-kadang saya tuh selalu ngomongin kayak sedikit tamak gitu loh, karena berapapun orderan yang masuk itu selalu saya kerjakan, walaupun saya udah kayak sakit gitu, tapi tetap saya terima. Tapi di sisi lain yang ngomongin saya tamak itu mungkin pandangan orang lain. Tapi balik ke sisi saya berpikir seperti ini. Eh, Orderan saya yang masuk itu biasanya yang paling banyak itu pas perayaan Idul Fitri. Jadi berapapun saya selalu terima, saya nggak mematokkan oh ya harus sekian, eh, saya harus close order gitu. Nah, disitulah kadang-kadang saya merasa kayak ini kayak ada dua sisi pandangan yang berbeda ya. Kalau di sisi saya karena saya merasa oh ini rezeki saya gitu loh. Karena tidak setiap hari orderan itu selalu masuk gitu. Jadi saya selalu menyanggupin karena saya juga mempunyai kebutuhan lain yang harus saya penuhi gitu kan. Tapi di sisi orang lain menganggap saya yang terlalu tamak. Katanya mereka selalu bilang gini ke saya, uang bisa dicari, kesehatan itu tidak bisa dicari, tidak bisa. Nanti kamu cari uang banyak-banyak, nanti ujung-ujung berobat. Saya tahu itu pemahamannya, mereka baik ngomong itu ke saya. Tapi di pandangan saya itu, saya berpikir saya mampu gitu loh untuk mengerjakan orderan-orderan ini tepat waktu. Makanya saya ambil. Kadang-kadang dalam diri hati kecil saya juga saya merasa kayak saya sedikit tamak gitu loh. Kadang-kadang sudah capek pun saya masih terus ambil gitu loh. Nah, ini nih kadang-kadang masih dilema buat saya pribadi. Saya ini tamak atau memang ini kebutuhan saya ya? Saya juga agak-agak bingung sedikit gitu loh. Tapi balik lagi saya berpikir eh, kadang-kadang saya nggak mau mengakui saya tamak gitu. Saya berpikir, oh ya ya ini rezeki saya, Tuhan masih kasih rezeki saya harus ambil gitu sesing sece. Mungkin sesing sece bisa kasih pandangan ke saya. Kan ya sesing sece ya. Kang En atas sharing dari Elia Sunarling Sucie. Dan apakah ada Sesiong Sucie yang bisa menjawab? Dan sebelumnya kita panggil On Chiwei Sesiong ya untuk sharing dulu. Cảm ơn Pipilian Sucie. Ya, An Sucie. Ya, cảm ơn Sesiong Sucie. Cảm kepada Master yang selalu memberikan Harumya Dharma kepada kita ya, untuk kita bisa semakin hari semakin lebih baik begitu ya. Ya, Sucie ya, mengenai hari ini ya, kita mengerti ya bahwa memang ketamakan atau loba atau keserakahan itu memang awal dari banyaknya kekotoran batin. Memang dari semenjak manusia dilahirkan itu sudah mempunyai keinginan ya. Begitu terlahir sudah memiliki keinginan untuk makan, untuk dan lain-lainnya. Jadi makan pun kita juga memilih begitu ya, bukan hanya kalau berdasarkan kesadaran kan makan memang untuk melanjutkan kehidupan, namun karena keinginan kita makan akan memilih mana yang enak dan lain-lainnya. Gitu. Jadi memang untuk menyadari keserakahan ini atau loba, biasanya kita mungkin masih ingat ya, Master pernah menyampaikan perenungan terhadap 9 fase mayat ya yang membengkak terus membusuk, suatu saat tubuh ini akan membengkak, membusuk ya, terus keluar nanah, darah, tulang dan lain-lainnya. Nah, dengan kita menyadari fase ini atau proses ketidakkekalan yang akan terjadi dalam manusia, hal dan benda, maka kita bisa lebih berhati-hati ya. Karena memang kita tahu perasaan suka ataupun tidak suka itu akan mendorong kita
menjadi nafsu keinginan dan akan mendorong kita menjadi kemelekatan kalau kita lihat di sebab musabab yang saling berkegantungan ya. Jadi memang ada sebab maka ada akibat begitu. Jadi memang kita dengan kita menyadari perasaan yang muncul ya, perenungan terhadap perasaan, maka kita bisa menggunakan ya setiap hari kita mendengarkan sharing dari Sesiung Sice ini kan sangat bermanfaat sekali ya buat kehidupan kita sehari-hari ya. Tadi dari Jangka Wijaya Sesiung, dari Mulyadi Sesiung ya, dan Sesiung Sice yang lainnya, mohon maaf ya. Itu bisa kita pergunakan dalam sehari-hari begitu pada saat kita mengalami kondisi-kondisi yang berhubungan dengan perasaan. Kita ingat, oh iya ya, waktu itu Sesiung itu sharing gitu ya, waktu itu Sice itu sharing. Nah, kita pergunakanlah begitu untuk mengatasi perasaan-perasaan yang muncul dalam diri kita ini. Ya, jadi memang itu adalah satu proses untuk melatih diri kita, dan apa yang kita tahu hari ini dari sharing dari Sesiung Sice itu selalu ya masa ingatkan kita pengetahuan itu ya kita berusaha untuk rubah menjadi kebijaksanaan, dan waktu mengalami kesulitan itulah waktunya untuk kita berusaha untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dan kalau tadi mohon maaf ya, tadi ada Sice tanya misalnya, oh saya ini bekerja terlampau keras, misalnya apakah ketamakan atau memang saya ingin mencapai satu keberhasilan dalam usaha begitu ya. Ya memang setiap orang usaha itu kembali kepada misi dan visinya. Misinya apa? Kalau misinya hanya sekedar untuk mencari profit, maka itu sifatnya berdasarkan keserakahan. Karena usaha yang sebesar apapun hari ini, misalnya kita tahu ya, perusahaan-perusahaan besar di dunia, mereka pasti mempunyai misi dan visi yang berhubungan dengan masyarakat, memberikan solusi buat kehidupan di masyarakat. Jadi kalau kita tetap pada misi dan visi kita untuk memberikan solusi kepada masyarakat, kepada orang lain, ya itu bukannya keserakahan. Tapi kalau kita misinya lebih kepada profit saja, keuntungan, dan lain-lainnya, nah untuk terus, mohon maaf, kita memperkaya diri sendiri saja misalnya ya, terus tidak memperhatikan karyawan, dan lain-lainnya, ya itulah berarti kita harus memperbaiki diri. Nah oleh sebab itu kita berjalan di jalan Sice ini, ya kita tahu ya memang ini adalah satu proses kita untuk melatih diri dan untuk terus berusaha ada hari demi hari ya dengan sharing dari Sesiung Sice ini yang tiap hari kita dengar itu bisa terus menjaga kebijaksanaan batin kita lebih baik ya. Cảm ơn pimpinan Sice, cảm ơn Sesiung Sice. Cảm ơn Ontiwe Sesiung yang telah sharing, dan untuk kata penutupnya ya, Master mengatakan bahwa kita harus bisa mengintrospeksi diri, mengubah kebiasaan buruk setiap orang pada hakikatnya adalah yang bersifat bajik. Karma yang kita tanam di masa lalu itu dipicu oleh tabiat buruk kita. Sebab dan kondisi yang baik itu akan mendatangkan buah dan akibat yang baik. Kita terlahir di dunia ini dan juga di keluarga ini, kita tidak bisa mengendalikannya. Tetapi kita semuanya ini tergantung pada apapun karma yang telah kita lakukan. Dan juga karena kita memiliki jalinan jodoh yang dalam dengan keluarga kita. Dan juga kita bisa bertumbuh di lingkungan keluarga ini. Semuanya juga adalah jalinan jodoh. Jadi kita harus bisa juga mengendalikan kesadaran kita. Yaitu kita bisa mempraktekkan kebajikan ini bersama-sama, bersama dengan keluarga kita, dan juga bisa menapaki jalan bodhisattva ini. Sehingga setiap keluarga ini bisa mewariskan nilai dan semangat suci, dan juga dunia akan dipenuhi dengan orang baik, dan juga kita bisa bersumbangsi demi membawa manfaat bagi dunia. Cảm ơn Sesiung Sice, dengan berakhirnya hari ini, marilah kita sama-sama
melakukan penghormatan. Ya, 大家请起立，向佛菩萨、当人请上温馨，温馨，再温馨，三温馨。感恩师兄师姐，silakan duduk. 感恩 Jadi 质量师姐， ya, 感恩师兄师姐， 感恩semua kepada tim Simfasiang. Jadi dengan adanya semua kerjasama yang baik dari tim Simfasiang sehingga dapat terselenggaranya Simfasiang ini dengan baik. Kang Ya, En, Kan Sesiong semuanya, Sesiong. Kan Ya, Kang sampai ketemu En. besok. Sesiong Suce semua. Semua selamat pagi, selamat beraktivitas ya. Kaan Vivian Suci, Kaan Kacia, Amitopo.
今的我也依然走进了自己的大门。我愿意在静思中勤学习着问自己的心，学习着问自己的